Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun. Apa itu bisa? Dari mana duitnya? Di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Apa itu bisa? Dari mana duitnya? Asa kampanye kan begitu. Memanas, Caimin remehkan program unggulan Prabowo Gibran. Caimin heran negara utang triliunan demi alat perang Prabowo. Beliau belum paham logika pertahanan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyinggung pemerintah yang belanja alat pertahanan dengan harga fantastis tanpa mengukur skala prioritas. Menurutnya lebih baik fokus pada penguatan sektor pertanian dibanding belanja alat pertahanan dalam situasi damai. Intinya kemampuan, keberanian, dan kesungguhan mengambil prioritas, kira-kira itu Pak Nano. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Luas wilayah kita adalah luas wilayah sebesar Eropa. Di Eropa ada 27 negara, lebih mungkin. Dan juga berarti ada 27 angkatan udara. Bahwa pertahanan itu bukan sesuatu kemewahan, tapi adalah suatu syarat. Hukum sejarah, kalau tidak kuat kita pasti dikerjain oleh kekuatan tertentu. Kita tidak cukup hanya dengan berharap tidak akan terjadi apa-apa, tapi kita harus siap sebelum terjadi. Dan juga alat-alat ini tidak bisa kita beli di supermarket, ya. Kalau kita butuh, kita datang, kita beli. Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Bergabung bersama Pak Prabowo, insya Allah mulia dunia akhirat. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Mas Anies. Sana. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Stop it. Get some help. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Nice. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini GAN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Why are you running?
Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu Surprise, motherfucker. sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana, ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Oh my God! Gus Muhaimin ini agak aneh ya, pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggolanya nggak apa-apa. God, please, no! 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 Itu biasa kampanye kan begitu. Dia ngaku. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Mengenai oposisi, Mas Anies mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak tahan dengan oposisi. Dia tidak tahan dengan oposisi. Pertanyaan, memang Mas Anies pernah oposisi? Belum pernah. Nggak ada yang bisa membuktikan bahwa seorang Anies Baswedan pernah melakukan positioning oposisi. Yang kedua, apa yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo terhadap seorang Anies, beliau yang paling terdepan mendorong Mas Anies. Bahwa akhirnya respon Mas Anies terhadap Pak Prabowo seperti apa, tapi beliau dengan lapang dada, dengan jiwa kenegarawanan yang beliau terima konsekuensi politik ini hari ini. Yang terakhir, yang ketiga, kita ingat teman-teman media udah pernah merekod loh, beberapa tahun yang lalu seorang Anies Baswedan mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah sosok kenegarawan. Tapi hari ini berbeda, berbanding terbalik. Artinya, penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Tapi kalau dia sudah tidak butuh dengan orang itu, dia bermain dengan kata-kata yang pahit. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan pada masyarakat, kita tidak butuh kata-kata manis. Kita butuh pemimpin yang memang betul-betul bisa mengeksekusi program yang real buat masyarakat, dan itu realistis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin panik kubu 01, Caimin remehkan program unggulan Prabowo Gibran. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, Saleh Pratonan Daulay, merespon kritik Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar Caimin yang menyebut program susu gratis menguntungkan pengimpor. Saleh menyebut Caimin meremehkan program unggulan Prabowo Gibran. Saleh mengatakan Prabowo Gibran sudah memikirkan tentang matang-matang soal program makan siang dan susu gratis, termasuk pengadaan bahan pangan dan ketersediaan susunya. Dia yakin program ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Kalau sudah jalan, orang-orang akan berlomba untuk menjadi penyedia. Selama ini suplai banyak, tetapi yang belikan terbatas. Nanti yang beli banyak, karena itu penyedia pasti juga akan tumbuh, kata Saleh kepada wartawan. Saleh menilai Caimin terlalu banyak kekhawatiran atas program Prabowo Gibran itu. Menurutnya, sejauh ini program makan siang dan susu gratis sangat visible dan bisa dilaksanakan, terlebih sudah banyak negara yang berhasil menjalankannya. Ya, wajar saja kalau Caimin bicara begitu, paling tidak mereka takut meremehkan program unggulan paslon nomor 2. Bagi yang paham, ya disenyumin aja, tidak perlu ambil pusing. Di lain sisi, kubu 01 Caimin heran negara utang triliunan demi alat perang. Prabowo marah, beliau belum paham logika pertahanan. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Budiman Satyomiko, merespon pernyataan dari calon wakil presiden Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang mempertanyakan urgensi pengadaan alat perang. Caimin juga menyoroti negara yang rela mengeluarkan uang triliunan rupiah demi membeli alat perang atau alutsista. Menurut Budiman, pernyataan itu menunjukkan bahwa Caimin sampai saat ini belum memahami logika pertahanan. Mungkin beliau belum memahami konsep logika pertahanan dan situasi geopolitik dunia. Membeli alat perang atau alutsista itu bukan untuk melakukan perang besok, namun untuk mencegah perang dan mencegah negara kita diserang, kata Budiman kepada wartawan.
Budiman menyebutkan, logika pertahanan ini perlu dipahami oleh pemimpin karena pertahanan adalah hal yang vital agar kedaulatan bangsa terpelihara. Jika kita baru beli alat perang saat besok mau perang, alat perangnya akan terlambat. Baru datang setelah sebagian tanah air kita sudah diduduki tentara negara lain. Sebagian tentara kita tewas karena tak memiliki alat tempur dan korban sipil sudah banyak. Lebih lanjut, Budiman menjelaskan sistem pertahanan menjadi perhatian penuh dari pasangan Prabowo Gibran. Pemantapan sistem pertahanan merupakan adalah salah satu program yang ada di Astaka Cita. Di Asta Cita kedua, kita bicara tentang jumlah anggaran pertahanan, melanjutkan kebijakan Pak Jokowi yang ingin memperkuat pertahanan Indonesia, termasuk dalam konteks pencegahan dalam poin 6, memperkuat sistem deteksi dini serta memperkuat teknologi informasi dan memperkuat pertahanan cyber, ujarnya. Mengenai pernyataan Cak Imin yang mengatakan alat pertanian lebih dibutuhkan saat ini dibanding alat perang, Budiman menilai keduanya sebagai hal yang berbeda untuk dibandingkan. Alat perang dan alat pertanian keduanya penting. Untuk pertanian, Prabowo Gibran juga memiliki program modernisasi bisnis pertanian, mekanisasi pertanian, serta lumbung pangan untuk swasembada. Ini dua hal yang berbeda, jadi jangan dibandingkan, jangan disatukan. Pilih alat perang atau alat pertanian, ujar Budiman. Bagaimana menurut Anda? Tulis dalam kolom komentar.